Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Nining Indra Family. Di sini kita masih bersama Munera dan di mana kita akan membahas tentang pentingnya sholat bagi kaum muslim. Jadi begini Munera, di era sekarang kebanyakan orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi bagaimana menurut Munera, sudut pandang Munera mengenai tentang banyak kali sekarang di era sekarang ini orang-orang yang melalaikan sholat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu ya, bahwasannya sholat itu kan merupakan tiang agama gitu. Jadi diibaratkan sebuah rumah itu kalau tidak ada tiangnya kan akan roboh gitu kan. Begitu juga dengan agama tadi. Apabila tidak dilandasi dengan sholat sebagai tiangnya, maka agamanya tadi akan keimanannya akan runtuh gitu ya, bisa dikatakan. Jadi di antara misalnya saja, jadi saya umpamakan saja semisal ini saya umpamakan seperti agama, kita misalkan seperti agama. Nah, yang mana tadi dilandasi dengan rukun Islam, ya kan? Rukun Islam ini kan ada 5 perkara gitu kan. Yang pertama itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan naik haji gitu. Nah, ini agamanya kita genggam dengan rukun Islam tadi kan gitu. Kemudian apabila seorang muslim tadi tidak melakukan rukun haji gitu kan, apakah masih bisa berpegangkah agama ini kan gitu kan? Masih dong ternyata. Karena apa? Allah mengecualikan atau Allah memberi pengecualian terhadap orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Masih bisa terpegang agama walaupun belum dilaksanakan ibadah hajinya. Kemudian adalah zakat. Zakat ini kan suatu kewajiban gitu bagi umat muslim, kan gitu kan. Namun apakah ada bagi orang-orang yang boleh tidak melakukan zakat, tidak membayar zakat? Ada. Ada bagian orang yang memang boleh tidak membayar zakat. Siapa mereka? Mereka yang bahkan untuk makan siang pun, untuk makan hari ini pun mereka belum tahu harus makan apa. Nah, jadi bagi orang-orang yang seperti ini boleh tidak melakukan membayar zakat. Agama masih berpegang. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa ini juga kewajiban, sebagaimana yang kita tahu kan di bulan Ramadan itu adalah wajib. Namun ada bagian orang-orang yang memang diperbolehkan Allah tidak melaksanakan ibadah puasa. Siapa mereka? Wanita yang sedang, maaf ya, menstruasi, atau wanita yang sedang nifas, kemudian orang tua yang memang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan saum tadi, kemudian ibu yang sedang menyusui, ibu yang sedang mengandung karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kehamilannya gitu, terhadap kekuatan bayinya. Maka orang-orang ini boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Artinya apa? Masih bisa berpegang agama tadi. Namun apabila sholat tidak dilakukan, kita lepas. Terlepas juga oleh agama tadi. Nah, itulah pentingnya sholat tadi. Artinya apa? Dalam keadaan apapun itu wajib sholat. Jadi tidak ada alasan aku sakit, nggak sholat deh, nggak boleh gitu. Jadi mau dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan sakit, tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau misalnya dia sakit tapi dia tidak bisa kena air, bagaimana? Nah, Allah itu sebenarnya tidak ribet gitu. Allah itu sebenarnya dimudahkan sama Allah. Misalnya dia sakit, kedinginan atau memang penyakitnya itu tidak bisa terkena air, maka bisa dilakukan dengan cara tayamum. Dan apabila ia tidak bisa tayamum sendiri, misalnya sudah berbaring, maka ditayamumin. Dan Allah juga saking mempermudahnya, dimudahkan oleh Allah sholat tadi. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa juga isyarat mata gitu. Jadi nggak ada yang disulitkan oleh
yang mempersulit gitu. Mohon doa. Terima kasih Umu Nera atas kebersamaannya malam ini, di mana kita sudah membahas tentang pentingnya akan sholat. Jadi kita sahabat dakwah, di sini kita bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya, intinya jangan pernah meninggalkan sholat karena sudah menjadi kewajiban bagi kita. Begitu. Ya sahabat dakwah, ditunggu video pembahasan lainnya bersama saya Indra dan Umu Nera. Jangan lupa like, share, dan komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.